Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menguji las dengan metode visual. Metode visual ini adalah langkah awal sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan metode yang selanjutnya. Semisal kita mau melakukan penetran tes, terlebih dahulu benda yang sudah dilas tersebut harus lolos visual test. Apalagi kalau kita akan melakukan uji radiografi tes, maka harus ada laporan yang menunjukkan bahwa material tersebut sudah dilakukan visual test. Kalau ternyata visualnya tidak lolos, maka harus di-repair terlebih dahulu. Kalau visualnya lolos, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apa saja yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu jenis-jenis metode pemeriksaan destructive test dan juga non-destructive testing. Kemudian peralatan apa saja yang kita perlukan untuk melakukan visual test. Peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk melaksanakan metode visual test, dan juga persyaratan atau kondisi apa saja yang harus terpenuhi ketika kita melakukan visual testing. Kemudian, cacat apa saja yang bisa terdeteksi pada saat kita melakukan visual test. Yang terakhir adalah bagaimana langkah dan juga prosedur pemeriksaan dari visual test. Nah, ini pengantarnya. Kita bahas terlebih dahulu apa itu non-destructive test dan juga destructive test. Non-destructive test adalah uji tanpa merusak, di mana material yang kita testing nanti bisa kita lanjutkan tes berikutnya atau digunakan sebagai barang produksi. Sedangkan destructive test ini materialnya berupa spesimen sehingga tidak bisa dipakai lagi. Di fokus kita kali ini kita akan melakukan visual test, yaitu yang pertama ini. Selain visual test ada penetran, magnetik, ultrasonik, dan radiografi. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Selain non-destructive test ini, ada destructive test, yaitu tensil atau uji tarik, bending atau uji tekuk, hardness atau uji kekerasan, mikro dan makro, pengujian untuk melihat struktur mikro, dan juga uji impact. Nah, sekarang peralatan untuk metode visual testing. Yang pertama adalah welding gauge. Welding gauge itu seperti ini bentuknya. Ini bukan satu-satunya bentuk ya, sebenarnya welding gauge ini ada beraneka macam. Ini salah satu bentuknya. Di sini dari welding gauge ini kita bisa mengukur berapa kedalaman dari undercut. Di sini berapa leg length atau throat dari pengelasan fillet melalui yang sebelah sini, ujung ini. Kemudian yang kedua adalah welding taper. Seperti ini bentuknya segitiga memanjang. Di sini ada angka. Ini untuk mengukur gap antara celah untuk rod. Jadi untuk mengukur rod gap, kita masukkan welding taper ini ke celah tersebut. Kemudian ada mistar opsional. Yang kedua adalah senter atau lampu ketika dilakukan di dalam ruangan atau ruangan tersebut gelap. Yang terakhir adalah marker. Marker digunakan untuk menandai area mana yang ada defect, lalu kita rekomendasikan untuk dilakukan repair. Marker juga bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa material tersebut sudah oke, sudah boleh, dan sudah lolos uji visual test. Persyaratan kondisi apa yang harus terpenuhi ketika kita melakukan visual testing? Yang pertama adalah pencahayaan. Pencahayaan tadi kalau ternyata ada di dalam ruangan, indoor, atau cahayanya kurang atau malam hari, makanya kita sediakan lampu atau senter sebagai peralatan. Yang kedua, personel yang melakukan visual test tidak boleh buta warna, baik buta warna keseluruhan maupun buta warna parsial. Yang ketiga, boleh memakai alat bantu, baik cermin ataupun lensa, terutama untuk pengelasan di dalam pipa. Biasanya kan kita kesulitan melihat kedalaman pipa. Nah, itu kita bisa menggunakan cermin kecil untuk melihat kondisi di dalamnya. Lensa seperti kamera juga boleh dipergunakan.
Atau bisa kita foto di dalam pipa, kemudian kita interpretasi nanti di dalam ruangan sambil melihat foto tersebut. Jenis cacat apa saja yang bisa dideteksi? Pertama adalah excess reinforcement. Excess reinforcement itu apa? Misalnya ada capping dari suatu pengelasan. Nah, cappingnya itu ketinggian. Nah, di situ langsung kita tandai. Kalau ternyata tingginya melebihi batas toleransi, maka kita anjurkan untuk dilakukan repair. Berikutnya adalah undercut. Undercut adalah yang ditunjukkan seperti gambar di sudut kanan bawah ini, yaitu cekungan di antara batas area pengelasan dan base material. Cekungan ini bisa terjadi karena adanya arus listrik yang seharusnya melelehkan material tapi malah mengikis material utama. Jadinya ada cekungan seperti ini. Apakah cekungan seperti ini harus di-repair? Sebenarnya tidak harus. Kita harus melihat standar terlebih dahulu berapa batas cekungan yang diizinkan. Semisal batas cekungannya tidak boleh lebih dari 0,8 mm. Ternyata cekungan ini hanya 0,3 mm, maka tidak perlu dilakukan repair. Kalau ternyata cekungan ini melebihi standar, misalnya standarnya 0,8 mm tapi ternyata cekungannya 1 mm, maka harus dilakukan repair atau penggerindaan untuk menghilangkan cekungannya. Kemudian burn stroke. Burn stroke ini adalah kalau kita ngelas itu istilahnya jebol. Nah, itu juga jenis cacat yang bisa kita deteksi melalui visual. Yang keempat adalah surface porosity, ya, seperti gambar yang di kiri bawah ini. Ini porosity ada di atas. Kemudian underfill atau kurang las. Selain underfill ini ada juga crack atau retak. Selain itu juga ada wormhole yang penyebabnya hampir sama dengan porosity. Kemudian langkah prosedur pemeriksaannya bagaimana? Pertama adalah pastikan lokasi join. Kenapa kita harus memastikan lokasi join? Ada kalanya barang yang dilas ini tidak hanya satu. Seperti kalau kita ngelas pipeline di dalam pipe rack. Itu jumlah joinnya ada puluhan atau mungkin ratusan dalam satu area. Jadi kita pastikan betul-betul jangan sampai kita salah mengidentifikasi join. Kemudian periksa pencahayaan. Tadi kan kita sudah di awal merencanakan untuk membawa senter atau lampu. Nah, itu bisa kita gunakan ketika pencahayaannya kurang memadai. Yang ketiga adalah pastikan posisi las terlihat dengan baik. Artinya kita tidak kesulitan melihat bagian yang dilas. Kalau ternyata pengelasannya ada di celah-celah sempit, kita bisa menggunakan alat bantu berupa cermin. Kemudian yang keempat, tandai apabila terdapat cacat las. Inilah gunanya kita membawa marker untuk menandai dan memberitahukan kepada tim produksi bahwa ternyata ada cacat yang harus dilakukan repair. Nah, demikian pembahasan kita tentang visual testing untuk welding. Jika kalian punya pertanyaan atau ada hal lain yang ingin dibahas terkait pengelasan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.